Lagi dengan saya di channel Snap Kamera. Jadi kemarin ada nih yang komen, Bang, rekomendasi kamera di budget 5-6 jutaan. Oke, kali ini kita mau bahas rekomendasi kamera di budget 5-6 jutaan. Sebenarnya kamera di range harga 5-6 jutaan itu ada banyak banget nih guys. Contohnya dari Canon, ada Canon 200D, 70D, 750D, dan 8000D. Dari brand Fujifilm, ada Fujifilm X-T100, X-A7, dan X-T10. Dan dari Nikon, ada Nikon D5600 sama D7100. Dan masih banyak lagi lainnya. Nah, di video kali ini, kita mau bahas kamera di range harga 5-6 jutaan yang menurut kita recommended. Disclaimer dulu ya, kamera yang bakal kita bahas kali ini, kamera yang menurut kita recommended, dan di harga tersebut sudah include sama lensanya, jadi kalian sudah siap pakai aja. Sebelum lanjut ke pembahasannya, kalian bisa langsung share, komen, dan subscribe untuk informasi tentang dunia fotografi, videografi, dan kamera. Masuk ke list yang pertama, dimulai dari Canon EOS 70D. Kamera DSLR semi-pro dari Canon ini memiliki fitur yang cukup lengkap, seperti LCD-nya yang sudah variangle flip, layarnya yang sudah bisa touchscreen, dan sudah tersedia fitur WiFi. Nah, dari fiturnya itu udah lengkap banget. Lanjut ke spesifikasinya. Kamera ini memiliki sensor APS-C di 20 megapiksel. Dan video yang bisa dihasilkan dari kamera ini yaitu di resolusi Full HD 30 fps. Jadi menurut saya kamera ini kurang cocok nih buat kebutuhan videografi. Tapi buat hunting spot fotografi, kamera ini sudah cocok nih karena sudah mampu di birdshot 7 fps. Dan jangan lupa, pada Canon 70D ini memiliki daya baterai yang awet dan build quality-nya yang oke banget nih. Dan harganya, kamera ini full set lensa di 5,7 juta. Gimana menurut kalian? Nah lanjut, lalu ada Canon 200D. Kenapa kita masukin ke list rekomendasi? Karena pada Canon 200D ini memiliki bodi yang compact, meskipun ini kamera DSLR. Walaupun bodinya kecil gini, tapi untuk fiturnya udah lengkap banget nih. Seperti LCD-nya yang udah bisa flip variangle, sudah bisa touchscreen, dan juga sudah ada fitur WiFi-nya. Dan untuk spesifikasinya pun nggak kalah oke. Kamera ini memiliki sensor di 24 megapiksel dan mampu merekam video di resolusi Full HD 60 fps. Kalau menurut aku sih mau banget nih. Kenapa? Karena kameranya kecil, spesifikasinya oke, fiturnya lengkap, jadi oke banget lah kalau punya kamera ini. Nah, ngomongin soal harga, kamera ini dibanderol di harga 6 jutaan aja nih guys. Tetapi dengan harga dan spesifikasi tersebut, ada satu hal yang cukup disayangkan dari kamera ini. Karena sepengalamanku pakai kamera ini buat foto produk atau studio foto, kamera ini cukup menguras banyak baterai. Jadi daya baterai di kamera ini nih cukup boros. Nah itu dia tadi kita bahas yang kamera DSLR. Sekarang lanjut ke kamera yang mirrorless. Di jajaran kamera mirrorless, sekarang di tanganku sudah ada Fujifilm X-T100. Kamera ini cukup recommended di range harga 5-6 jutaan karena pada kamera ini memiliki fitur yang cukup unik dan beda dari kamera lainnya, yaitu fitur di film simulasinya. Jadi kalau kalian mau dapetin hasil foto yang cakep, warnanya oke, tanpa harus diedit, bisa banget nih langsung ke kamera Fujifilm X-T100. Kamera ini bisa dibilang kamera sahabat MUA, dan untuk spesifikasinya sendiri sudah oke banget nih. Di resolusi sensornya 24 megapiksel dan mampu merekam video di up to 4K. Wow, lumayan ya di harga 6 jutaan. Tapi cukup disayangkan nih, autofocus dari kamera ini kurang bisa diandelin buat momen-momen yang cepat dibanding dari kamera lain seperti dari jajaran brand Sony.
Jadi di harga 6 jutaan dengan spesifikasi dan kekurangan itu menurut kalian gimana? Nah, lanjut ke kamera dari brand Sony. Di sini kita ada dua pilihan nih. Ada Sony A6000 dan Sony A5100. Tapi di budget 5-6 jutaan itu maksudnya budget yang nanggung buat ngambil di antara satu kamera ini. Yang Sony A6000 ini lebih dari 6 juta dan yang Sony A5100 ini under 5 jutaan. Tapi seperti apa sih spesifikasinya? Nah, mulai dari Sony A6000 ini. Untuk Sony A6000 ini memiliki sensor APS-C di 24 megapiksel. Ya cukup oke lah buat kamera mirrorless di harga 6 jutaan. Dan untuk resolusi videonya, kamera ini bisa merekam di resolusi Full HD 60 fps. Serta memiliki fitur seperti LCD tilting, digital viewfinder, dan juga sudah ada koneksi WiFi-nya. Di Sony A6000 ini belum memiliki port mikrofon. Jadi kalau mau pakai mic eksternal pakai kamera ini, belum bisa nih langsung masuk ke port mikrofonnya. Jadi belum bisa ditambahin mic eksternal. Ya bisalah diakalin sendiri seperti pakai HP atau cara yang lainnya. Walaupun begitu, kamera ini memiliki harga yang stabil loh di pasaran. Dan untuk harga sekarang, Sony A6000 ini di harga 6,8 jutaan untuk full set lensanya. Oke, lanjut ke seri di bawahnya, yaitu ada di Sony A5100. Nah, pada Sony A5100 ini memiliki spesifikasi yang hampir sama dengan Sony A6000. Cuman bedanya di Sony A6000 tadi, autofokusnya itu sedikit lebih unggul daripada Sony A5100 ini. Dan untuk intensitas ISO-nya di Sony A6000 ini lebih tinggi, yaitu di 51.200. Sedangkan di Sony A5100 ini masih di 25.600. Nah, pembeda lainnya yaitu di Sony A5100 ini belum memiliki digital viewfinder, serta belum ada dudukan hotsu-nya. Tapi dibalik dari itu, LCD kamera ini bisa di flip 180 derajat. Jadi ini cocok banget nih buat bikin video vlog. Dan pada Sony A5100 ini memiliki fitur touch autofocus atau touch shutter. Jadi memudahkan kalian nih buat memilih fokus pada objek melalui touchscreen. Untuk portnya sama, kamera ini belum memiliki port mic eksternal. Untuk harganya ini di harga 4,5 jutaan. Jadi kalau kalian punya budget 5-6 jutaan, kalian masih ada kembalian nih buat beli lensa manualnya yang ada di harga 700 ribuan seperti lensa Meike 35mm f1.7. Nah, jadi gimana nih menurut kalian? Mending di Sony A5100 ini yang harganya masih under 5 jutaan atau ke Sony A6000 ini yang harganya di atas 6 jutaan tapi dengan fitur dan spesifikasi yang lebih oke dari Sony A5100 ini? Nah, itu dia tadi beberapa rekomendasi kamera dari kita, dan ini semua pure rekomendasi dari kita yang menurut kita masih oke banget nih di range harga 5-6 jutaan. Jadi kalau masih bingung mau ambil kamera di range harga 5-6 jutaan, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Seperti misalnya kalian butuh kamera untuk kebutuhan video, kalian bisa ambil di Sony A6000 ini yang memiliki spesifikasi dan fitur yang mumpuni buat kebutuhan videografi. Atau kalian butuh kamera
Untuk kebutuhan fotografi seperti spot fotografi bisa ambil ke Canon 70D ini yang memiliki burst rate di 7 fps. Nah, kalau kalian butuh dua-duanya untuk fotografi ataupun videografi bisa ambil kamera yang hybrid yang untuk kebutuhan foto oke dan video oke bisa ke Canon EOS 200D ini. Nah, itu tadi sedikit pembahasan dari kita. Kalau dirasa dari kalian ada yang kurang jelas atau ada tambahan lain, bisa banget ya langsung diskusikan di kolom komentar. Nah, buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan informasi tentang fotografi, videografi, ataupun dunia kamera. Dan buat kalian yang lagi cari kamera atau mau upgrade kamera, ataupun mau konsultasi kamera, bisa banget nih ke kita, gratis ya. Jadi jangan lupa mampir ke Snap Kamera. Saya dari Snap Kamera and see you next video.